Kekayaan sahabat yang satu ini benar-benar membuat geleng-geleng kepala. Beliau adalah orang ke-8 yang masuk Islam. Usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Nabi Muhammad. Beliau terkenal sebagai pebisnis ulung. Saat tiba di Madinah, era hijrah, beliau datang dengan tangan kosong. Sepeser uang pun tidak dimilikinya. Lalu Nabi Muhammad menjalinkan MUAH antara beliau dengan Sa'd ibn al-Rabi, salah satu orang kaya Madinah saat itu. Sa'd menawarkan setengah dari harta miliknya untuk beliau, termasuk menceraikan salah satu dari 2 orang istrinya untuk bisa dinikahi beliau. Namun beliau menolak halus dan penuh respek sambil berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan istri dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar." Total aset kekayaan saat beliau wafat seperti dikutip oleh Ibnu Hajar, adalah 3.200.000, dalam bentuk dinar. Menurut asumsi Ibnu Hajar, Al-Fath, Juz 14, hal 448. Nilai ini adalah hasil matematis dari informasi yang mengatakan bahwa saat wafatnya, masing-masing dari 4 orang istrinya menerima sebesar 100.000 dinar. Dengan akuntasi Faraidi, maka total tarikh harta yang ditinggalkannya adalah 100.000 dinar x 4 orang istri, x 8, asal al-mas'alah, 3.200.000 dinar. Jika dirupiahkan, nilai tersebut setara dengan 6.212.688 juta rupiah. Sementara itu, Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz 7, halaman 184, mengutip sumber lain bahwa saat wafatnya, Abdurrahman meninggalkan aset terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dibagi. Seluruh istrinya yang berjumlah 4 orang memperoleh, dari harga jual aset tersebut, sebesar 320.000 dinar. Nilai ini adalah 1/8 dari total harta diwaris sehingga masing-masing istri mendapatkan 80.000 dinar. Dengan data ini maka total aset peninggalannya adalah 80.000 kali 4 orang istri, kali 82.560.000 dinar. Jika dikonversi ke rupiah setara dengan 4.970.150.400.000 rupiah, 4.970.150.400.000 rupiah, ditambah dengan seluruh jumlah 3 jenis hewan-hewan peternakan yang disebutkan. Sumber manapun yang ingin dirujuk dari 2 informasi di atas, Abdurrahman layak menempati posisi pertama sebagai sahabat Rasulullah yang paling kaya. Yang amat menarik untuk dijadikan cermin kepribadian muslimin lain, saat hendak wafat beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para peserta perang Badar yang masih hidup yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang. Total nilai wasiat menjadi 400 dinar kali 140.000 dinar atau setara 77.658.600.000, 77.658.600.000 rupiah. Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali termasuk di antara yang menerimanya. Wasiat tersebut belum termasuk wasiat yang diberikannya secara khusus kepada para istri Rasulullah yang masih hidup dalam jumlah yang besar. Penulis tidak menemukan informasi nilainya. Jumlahnya yang besar ini hingga mendorong Aisyah berdoa, semoga Allah menyiraminya dengan cairan dari nektar. Nektar atau salsabil adalah madu bunga, yaitu cairan yang kaya dengan gula yang dihasilkan oleh tumbuhan. Belum lagi dengan budak-budak yang dimerdekakannya secara cuma-cuma. Sampai di sini dulu pembahasan singkat tentang kisah kekayaan Abdurrahman bin Auf. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Sampai jumpa pada video berikutnya.